Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Para Dila, silakan. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, sebelumnya akan dibaca terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ada Safina, hadir Bu. Afin dia, hadir. Agni Aulia, sakit. Agni Aulia sakit. Semoga lekas sembuh ya. Alia Rushida, hadir. Azalia Farah, hadir. Dewa Puspita, hadir. Alvara Putri, hadir. Diana Mulan, hadir Bu. Faradila Zahra, hadir. Gita Sinta, hadir. Jadi yang tidak hadir masuk tangan ya. Iya, Bu. Oke, anak-anak, sebelumnya dari ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Buku besar. Ya, benar banget. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai posting jurnal umum ke dalam buku besar. Nah, sebelum kita masuk ke materi buku besar, kita akan flashback dulu ke materi minggu kemarin. Ada yang masih ingat nggak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Jurnal umum, Bu. Iya, benar banget ya. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas mengenai jurnal umum. Nah, di minggu kemarin kita sudah membahas mengenai materi jurnal. Apa itu jurnal umum? Nah, jurnal umum itu adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan dalam kurun waktu atau periode tertentu. Nah, selain jurnal umum, di minggu kemarin kita juga sudah membahas mengenai tata cara menjurnal yang baik dan benar. Nah, sekarang Ibu kasih contoh kasus deh. Orang-orang masih ingat cara menjurnalnya itu seperti apa? Oke, di sini transaksi adalah pemilik perusahaan menarik dana sebesar 20 juta dari rekening bank perusahaan untuk keperluan pribadi. Maka jurnalnya seperti apa, anak-anak? Pada kas senilai 20 juta. Wah, benar banget, hebat anak-anak Ibu. Sepertinya kalian sudah paham ya mengenai jurnal umum dengan baik dan benar. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke proses posting buku besar. Nah, jadi hari ini kita akan bahas mengenai posting jurnal umum ke buku besar perusahaan dasar. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep dasar posting buku besar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan prosedur posting buku besar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan posting buku besar dalam praktik. Yang keempat, peserta didik mampu mengaplikasikan posting buku besar dalam lingkungan bisnis. Untuk lanjut ke materi, Ibu mau tanya nih, ada nggak dari kalian tahu apa sih itu posting? Saya. Ya, silakan. Menurut saya posting itu memindang transaksi, Bu. Iya, benar banget Asfara. Jadi anak-anak, posting adalah pemindahan catatan atau informasi dari jurnal umum ke dalam buku besar. Nah, sebelumnya apa sih itu buku besar? Ada yang tahu tidak? Saya, Bu. Oke, Diana, silakan. Buku besar itu catatan utama perusahaan, Ibu, yang digunakan untuk mencatat semua transaksi di perusahaan. Iya, benar banget Diana. Jadi anak-anak, buku besar perusahaan adalah catatan utama yang mengkonsolidasikan semua transaksi keuangan dari jurnal akuntansi yang berfungsi untuk mempermudah analisis kegiatan transaksi keuangan. Nah, pencatatan dalam buku besar ini melibatkan proses posting ya, karena seperti yang sudah tadi disebutkan, posting dan mencakup dua jenis akun, yaitu akun real dan akun nominal. Dan selanjutnya adalah fungsi buku besar. Nah, untuk fungsinya apakah ada yang mau membacakan? Mungkin Alia bisa membantu membacakan? Ya.
Fungsi buku besar menurut Diana 2016 adalah untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal, lalu sebagai tempat untuk mengelompokkan data keuangan dan juga mengetahui jumlah atau kondisi rekening yang telah terjadi, dan sebagai dasar pengelolaan transaksi yang telah tercatat dalam jurnal, dan yang terakhir sebagai data dan sumber informasi untuk menyusun laporan keuangan. Baik, terima kasih Alia karena sudah membacakan. Nah, selanjutnya adalah bentuk-bentuk buku besar. Ada yang tahu nggak berapa sih jumlah bentuk buku besar itu? 40. Ya, pintar banget anak-anak itu. Jadi anak-anak, bentuk buku besar itu ada 4. Dan yang pertama ada bentuk T. Nah, bentuk T itu seperti ini ya. Kenapa dinamakan bentuk T ya? Karena bentuknya itu menyerupai huruf T gitu ya anak-anak. Lalu yang kedua ada skontro. Nah, di skontro ini ada 8 kolom. Ada tanggal, keterangan, ref, debit, tanggal, keterangan lagi, dan ref dan kredit seperti itu. Lalu yang ketiga ada buku besar stafel berkolom saldo tunggal. Dan di sini ada 6 tabel. Lalu yang keempat ada buku besar stafel berkolom saldo ganda. Dan di sini ada gambarnya seperti ini ya anak-anak. Oke anak-anak, sebelum ibu melanjutkan pembahasannya dari pembahasan yang sudah ibu sampaikan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Baik, Adista, silakan. Saya izin bertanya Bu, jadi pada buku besar itu dikelompokkan per akun begitu ya Bu? Iya benar banget Adista. Jadi nanti kita akan membuat buku besarnya itu per akun. Jadi nanti masing-masing akun akan dibuatkan buku besarnya masing-masing gitu. Nah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi, maka ibu akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah posting. Jadi anak-anak untuk langkah-langkah postingnya seperti ini ya. Jadi nanti di nomor 1 itu kalian akan memindahkan tanggal, bulan, dan tahun yang ada di jurnal umum ke dalam kolom tanggal di akun yang bersangkutan ke dalam buku besarnya. Gitar, bisa diperhatikan sebentar. Ya, Bu. Yang ibu jelaskan kali ini adalah materi yang paling penting di pembelajaran kita pada hari ini. Jadi bisa tolong fokus terlebih dahulu. Ya bisa Bu, maaf. Baik, didengarkan ini kita. Baik, kalau gitu kita lanjut lagi ya anak-anak. Jadi anak-anak di sini sudah ada jurnal. Nah, sekarang kita akan memindahkannya ke dalam buku besar. Di sini kita akan menggunakan buku besar bentuk T ya. Yang pertama adalah akun kas. Di sini debit dan kredit. Nah, baik anak-anak. Selanjutnya kita akan memindahkan jurnal umum ini ke dalam tabel buku besar yang ada di sebelah sini. Nah, di sini kan ada akun apa anak-anak? Kas. Jadi kita akan memindahkan ke dalam buku besar apa? Kas. Ya benar banget. Kalau di sini kasnya 20.000, maka kita pindahkannya bagaimana? Debit 20.000. Iya benar banget. Debit 20.000. Selanjutnya kita akan membuat buku besar apa kalau begitu? Modal. Oke, kita akan membuat buku besar modal. Nah, bagaimana kita akan masukkannya? Di kredit 20.000. Ya benar banget. Jadi kita akan memindahkan modal ini ke buku besar modal kredit senilai 20.000. Nah, selanjutnya bagaimana anak-anak? Kas dan kredit
Ya benar, jadi kita akan memasukkan kas di sini senilai 12.000. Lalu kita akan mentotalnya jadi 32.000. Nah, lalu di sini ada pendapatan. Lalu bagaimana? Iya benar banget. Jadi kita akan membuat tabel buku besar lagi untuk pendapatan. Senilai berapa anak-anak? 12.000. Di debit atau kredit? Kredit. Oke, di sini sudah ada 2 jurnal lagi ya. Apakah ada yang ingin mengerjakannya? Oke, kalau gitu Ibu tunjuk ya. Faradila, silakan. Oke, gimana anak-anak? Apakah yang dikerjakan Faradila sudah benar? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah benar, Faradila silakan duduk dan beri tepuk tangan buat Faradila. Oke, gimana anak-anak, masih semangat? Lapar, Bu. Lapar. Ngantuk. Baiklah, kalau begitu kita akan speaking terlebih dahulu. Nah, speakingnya nanti ini. Kalau clue-nya adalah saya mengatakan. Jadi kalau misalnya ibu bilang saya mengatakan pegang dagu, maka pegang dagu. Tapi kalau ibu bilang cuma pegang mata, jangan pegang mata. Gimana, Kak? Paham. Oke, sekarang kita mulai ya. Saya mengatakan pegang kepala, pegang kaki. Ayo, fokus. Kita mulai fokus ya. Ibu bilang pegang perut. Sama, Bu. Ibu bilang Mengatakan saya mengatakan. Oke, yuk. Sekali lagi ya. Saya mengatakan pegang kaki. Saya mengatakan pegang telinga. Saya mengatakan pegang hidung. Pegang mata. Saya mengatakan pegang perut. Kaki. Saya mengatakan pegang dahi. Oke, kita mulai lebih cepat lagi ya biar tambah konsentrasinya, oke? Saya mengatakan pegang kaki, pegang perut. Maju, siapa yang maju? Maju. Siapa yang tahu? Afif. Ada bisa. Ngada. Yuk, Azalia silakan. Sudah. Oke, sekarang di depan kita sudah ada 2 teman kita yang salah ya. Enaknya kita kasih hukuman apa nih anak-anak? Menyanyikan Garuda Pancasila. Nyanyi. Oh, menyanyi. Menyanyi atau mengerjakan buku besar? Nyanyi. 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 Berenang. Oke, baik. Kalau gitu kita mengerjakan buku besar saja ya. Kan ibu kasih soal. Oke, di sini sudah ada jurnal umum. Silakan akses dan Anda untuk mengerjakan. Oke,
gimana nih anak-anak? Jawabannya Afin benar atau salah? Benar. Oke, berhubung Afin sudah benar, silakan Afin dipersilakan untuk duduk. Nah selanjutnya, iya Afin silakan. Nah selanjutnya Azhar, silakan duduk. Ini dia dulu ya. Oke, jadi gimana anak-anak? Jawabannya Azalia sudah benar atau belum? Benar. Oke, benar banget. Jadi jawaban Azalia sudah benar. Maka silakan Azalia untuk kembali ke tempatnya. Beri tepuk tangan dong buat teman-teman kita yang udah maju tadi. Oke, gimana anak-anak sudah mulai bersemangat kembali? Untuk anak-anak dari kalian lebih paham lagi mengenai proses posting buku besar, sini Bo sudah menyajikan video simulasi proses posting buku besar. Kita akan tonton bersama-sama ya. Silakan diperhatikan baik-baik ya anak-anak. Hi, I'm Mark Barker. This is Accounting Fundamentals. Today what we're going to do is we're going to take the transactions that we put into the journal in the last video, and we're going to post them to Ledger. Now remember what we said. You're working at Apple and somebody says, how much cash do we have? And you have to go through a list of millions of these things to figure out how much cash the company has. So we need a way keeping track of it. And the way that we do it is in a bunch of accounts called the ledger. Now you can go and look at what an actual ledger account looks like when it's formally written. But one way that we keep track of ledger accounts is in the T accounts. And you'll see how that allows us to keep track of how much we have. So let's go through very quickly and do that. The first transaction, we have a debit to cash of $5,000. So debit, remember, and that corresponds with this being transaction number 1. Just in case I want to know where that $5,000 came from, I can always go back. Oke anak-anak, jadi video yang sudah dijelaskan tadi, apakah kalian sudah semakin paham mengenai proses posting buku besar? Paham, Bu. Oke anak-anak, untuk melatih kalian agar lebih paham lagi mengenai proses posting buku besar ini, Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok, di mana kalian nanti akan berkelompok, dan masing-masing kelompok itu berisi 3-4 anak. Oke, nah setelah nanti kalian mengerjakan tugas kelompoknya, Ibu akan memilih salah satu dari kelompok kalian untuk mempresentasikannya ke depan. Jadi gimana anak-anak untuk tugas kelompoknya, apakah sudah dipahami? Paham. Baik, untuk menentukan kelompoknya silakan berhitung 1-3. Oke, berhitungnya dimulai dari Diana ya anak-anak. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, baik. Untuk kelompok 1, 2, 3 silakan membentuk kelompoknya masing-masing. 2, 1, 2. Genes. Ya, jadi geser kan aku. Oh iya benar deh. Betul. Oke, apakah sudah bersama kelompoknya masing-masing? Sudah. Baik, nanti masing-masing kelompok akan mengerjakan soal. Bentar. Nah, ini adalah tugasnya ya anak-anak. Jadi kalian nanti akan mengerjakan di LJK yang sudah Ibu sediakan. Kalian nanti akan
buat jurnal umumnya terlebih dahulu, lalu kalian posting ke buku besarnya. Oke, sudah paham anak-anak? Paham. Berarti dibagikan ya. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bismillah, Bu. 14 juta 2 ini kelompok 1 ya. Gimana kelompok 1 sudah mengerjakan sampai mana? sampai kelas 5 Ibu. Nah, baik. Ini untuk buku besarnya menggunakan tabel yang mana ya? Untuk tabel buku besarnya itu terserah kalian sih mau pakai yang mana. Tapi saya Ibu saat ini kita menggunakan tabelnya terlebih dahulu agar lebih mudah ya. Saya Ibu. Jadi mengerjakannya aman? Aman, Bu. Silakan dilanjutkan. Ya. Baik, ini kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Baik, kelompok 2 sudah mengerjakan sampai mana? Sudah sampai buku besar, Bu. Ada yang perlu ditanyakan? Ibu, berarti ini kalau akunnya ada 12 nih, berarti kita bikin tabel buku besarnya itu juga 12 ya, Bu? Iya benar. Jadi kan buku besar itu dibuat per akun ya anak-anak. Jadi kalau ada akunnya 12, maka kita bikin tabel buku besarnya 12. Oke, baik, Bu. Sudah? Ada yang mau ditanya lagi? Sudah, Bu. Oke, baik. Kasih dilanjut ya. Bingung yang ini, Bu. Transaksi yang ini. Oh, bingungnya kenapa itu? Oke, jadi untuk transaksi nomor 3 ini untuk memasukkan ke buku besarnya tuh gini ya. Kan ini ada 80 juta di debit. Kan jurnalnya ini kas pada piutang usaha. Nah, kasnya ada di debit senilai 80 juta dan piutang usahanya ada di kredit senilai 80 juta. Nah, berarti kita masukkan ke buku besarnya yaitu buku besar apa? Kas sama piutang usaha. Berarti kalau di kasnya pada buku besar kas ini masuknya di debit atau kredit? Untuk yang piutang usaha masuknya di debit. Nah, jadi untuk kas ini masuknya ke debit senilai 80 juta di buku besarnya. Lalu untuk piutang usaha itu juga masuk ke buku besar piutang usaha senilai 80 juta di kredit. Jadi seperti itu ya. Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Silakan kita install di sini. Oh, Iya, saya mau Nabila. ke kamar mandi. Oke, boleh sekarang Kak Nabila. Baik, gimana anak-anak? Sudah selesai semua apa belum? Sudah. Baik, kalau sudah, Ibu mau terwakilan satu kelompok untuk mempresentasikannya ke depan, yaitu kelompok 2 silakan presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan anggota saya Alia, Dea, dan juga Azalia. Oke. Selanjutnya buku besar itu di akun kas itu di debitnya itu ada pada tanggal 1 itu 100 juta, terus tanggal 5 itu 80 juta, tanggal 20 itu 50 juta, terus di kreditnya itu tanggal 28 senilai 18 juta. Jadi kalau di total itu 100 juta dikurangi 100 juta tambah 80 tambah 50 dikurangi 18 juta sama dengan 212 juta. Selanjutnya di modal itu hanya di kredit saja yaitu senilai 12 juta pada tanggal 1. Terus di perlengkapan itu juga di debit saja 1 pada tanggal 2 itu 12 juta. Selanjutnya di utang usaha itu di kredit senilai 12 juta pada tanggal 2.
Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Nah, untuk piutang usaha ini dikredit sebesar 80 juta untuk transaksi tanggal 5 Januari. Nah, untuk utang banknya juga 50 juta pada tanggal 20 Januari. Terakhir pada gaji karyawan itu sebesar 18 juta di debit pada transaksi tanggal 28 Januari. Sekian presentasi dari kami. Dari rekan-rekan apakah ada yang ditanyakan? Oke, gimana nih? Jadi teman-teman, apakah jawabannya sudah sesuai dengan jawaban yang nomor 2? Sudah. Oke, sudah. Berhubung jawabannya sudah sama semua, maka silakan nomor 2 untuk kembali ke tempat. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai pengertian posting, buku besar, dan bentuk-bentuk buku besar. Tadi bentuk-bentuk buku besarnya ada apa aja tuh? Ada empat apa aja tuh? 4. Lalu ketiga, stapel berkolom tunggal. Lalu yang keempat, stapel berkolom ganda. Nah, lalu kita tadi sudah belajar mengenai proses posting buku besar yang baik dan benar. Nah, harapannya setelah pembelajaran ini tuh kalian bisa memahami konsep dasar posting buku besar dan dapat mempraktikkan secara mandiri cara posting buku besar yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian terhadap posting buku besar dan untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ada tugas rumah buat kalian. Nah, tugas ini tuh bersifat individu ya anak-anak. Jadi nanti kalian mengerjakan jurnal umum dari perusahaan jasa ini lalu diposting ke buku besar. Nah, tugas ini akan dibahas minggu depan. Jadi jangan lupa untuk mengerjakan ya anak-anak. Nah, sepertinya materi pada pagi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dari pembahasan yang tadi sudah Ibu sampaikan dan dari tugas ini. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Tidak. Baik, kalau begitu cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bila ada salah kata atau ucapan, Ibu mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan kita minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu Ibu duluan ya anak-anak.